Halo kawan Humas, senang sekali hari ini kita kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Novriana Nasution. Nah kawan Humas, hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan sosok inspiratif dengan keterbatasan namun tetap semangat dalam menjalankan tugas. Langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Isa. Halo Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Nih Pak, langsung aja nih Pak, mungkin rekan-rekan Humas pasti penasaran nih Pak. Kalau di sekitar Polda pasti Iya, pasti tahu nggak ya tahu dengan ya, Bapak ya. Isa tuh ini. Nah langsung aja nih. Tadi kan Nopri udah bilang dengan keterbatasan yang Bapak miliki. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana sih awal mula Bapak bisa berada di kondisi ini? Awal mulanya sih memang ya hati ini agak apa juga ya sedikit. Iya. Tapi dengan adanya hari-hari berlalu, saya kan punya istilahnya kan beragama Islam. Semua itu kan datangnya kan dari Allah, cobaan itu ya kan. Iya. Tapi saya langsung tetap semangat. Saya kuatkan motivasi saya bahwasanya memang beginilah keadaan dikasih Allah itu. Sudah jalannya gitu. Sudah jalannya. Nah mungkin kawan-kawan Humas juga penasaran nih Pak, awal mula Bapak kalau polisi di Polda pasti kenalnya dengan Bapak berdinas tapi memiliki kereta roda tiga, terus memakai tongkat. Awal mula Bapak di kondisi seperti itu nih Pak? Oh, awal mulanya. Mulai kan pas saya menuju ke kantor, saya ke sore kan disuruh datang ke kantor, bahasanya mau jemput mayat. Pada situ ada dari Mabes Polri meninggal dunia, bahwa saya mau bawa ke Medan. Jadi saya diperintahkan pada sore hari suruh datang ke rumah mengambil mobil dan jemput bapak. Pada ketika sebelum sampai kemari, pada sore hari itu saya kejadian lah laka lantas. Saya masuk di bawah truk dan terjepit, saya terseret kira-kira 10 meter. Nah, gitulah awal mulai kejadiannya. Setelah itu saya dibawa rumah sakit. Sebulan di rumah sakit. Lalu terjadilah, karena nggak bisa lagi dibantukan, kaki saya udah hancur, terjadilah pemotongan dan amputasi. Nah Pak, itu kecelakaannya di mana kejadiannya Pak? Kejadian di depan Polda kita. Oh di depan Polda, udah mau nyampe ke kantor berarti ya Iya, Pak? sudah mau nyampe ke kantor. Ke kantor Gang Martoba itu pas turunan. Oh pas turunan mobil Iya, itu keluar berarti pas ya dia Pak? keluar. Nah Pak, itu saat dokter menyatakan bahwa kaki Bapak harus diamputasi, itu gimana sih Pak respon dari Bapak sendiri, dan apakah Bapak langsung menyetujui atau adakah keluarga yang menyetujui berembuk gitu Pak? Memang dari itu terjadi perombukan. Bukan. Tetapi karena kondisi saat itu tidak memungkinkan, karena sudah terjadi pembusukan, nggak bisa lagi dibantu lagi, terjadilah amputasi itu tadi. Berarti memang udah ada keputusan dari Bapak Iya, dan sudah keluarga ada, ya siap. Pak? Berarti awal mula mungkin kondisi kaki belum dalam keadaan busuk nih ya Pak, Bapak udah pulang ke rumah ya setelah kecelakaan tersebut? Nah, setelah kecelakaan itu terjadi karena pembuluh darahnya itu terus keluar dia, Oh iya. karena hancur itu. Oh makanya terjadi yang membusukan harus diamputasi. Benar-benar. Nah untuk proses pemulihan sendiri berapa lama sih Pak sehingga Bapak bisa kembali berdinas? Pemulihan sih agak lama juga, saya rasa lebih 3 bulan. Pada saat itu saya memang kaki saya kan uratnya itu tegang Iya, semua, pasti, bebas, pasti. maka saya jalan pun masih merangkak. Iya. Ngesok-ngesok saya jalan. Luka jatuh aja Iya. tuh luar biasa sakitnya loh Pak. Makanya saya cari alternatif juga sih berobatnya. Oh berarti memang udah berobat kemana-mana juga ya Pak? berobat mana-mana, cari alternatif di Medan dekat Jalan Beri Jakarta Sudah saya berobat, insya Allah disitulah saya bisa jalannya. Di tahun 2003 pada saat Iya, itu ya siap. Pak? Bener, saya belum jadi polisi Iya, ya, Pak. kita masih SD itu Masih Pak. SD, Masih Pak. SD. Iya. SD. Nah Pak, untuk itu kan proses pemulihan Bapak sendiri kan, tapi kalau untuk menerima dengan keadaan Bapak yang seperti ini tuh butuh berapa lama sih Pak? Memang sih agak lama juga sih, istilahnya kita menyesuaikan diri. Iya, ya menyesuaikan kan? diri ya benar Pak. Ya terpikir juga sih bagaimana, tapi saya kan punya agama juga. Saya pelajarin juga bahwasanya kata Allah itu tak akan kuberi cobaan kepada hambaku kalau dia tidak sanggup menerimanya. Makanya saya dengan adanya ayat itu saya ikhlas menerimanya, dan saya harus punya komitmen aja. Biarpun begini, kita harus punya semangatnya tinggi.
Iya, Benar. harus walaupun semangat. keadaan cacat begini. Benar sekali Pak, Siap. karena mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang karena udah sakit juga memutuskan untuk stay di rumah aja gitu Pak. Iya. Nah sementara Bapak masih memiliki semangat untuk Iya. tetap bertugas. Nah untuk kendaraan sendiri nih Pak, itu modifikasinya tuh mikirin sendiri atau gimana nih Pak? Sehingga mungkin yang membuat Bapak bisa nyaman untuk Iya. berangkat ke kantor itu terinspirasinya dari siapa nih Pak? Karena kan saya kan kalau pakai kendaraan pribadi saya rasa kalau mobil kan agak repot juga. Iya. Makanya saya punya pemikiran gimana supaya saya itu kendaraan supaya bisa sendiri. Saya punya motivasi untuk ini ada kendaraan kita buat roda 3 kereta, kita rombak sendiri, saya bawa ke bengkel. Itu juga termasuk salah satu untuk mendukung tetap berdinas Iya, ya tetap Pak? berdinas, supaya Benar-benar. kita bisa bekerja seperti biasa. Nah, untuk dukungan dari keluarga dan pimpinan nih Pak, dengan kondisi seperti ini Bapak untuk tetap berdinas ada nggak sih Pak? Dukungan sih ada. Ya mereka kasih support lah kepada saya supaya lebih biarpun begini tunjukkanlah kinerjamu yang baik. Walaupun kamu keadaan begini, jangan patah semangat. Karena memang beginilah dari atur Tuhan itu kata keluarga. Pada saat itu berarti Bapak masih pangkat Masih pangkat mau naik ke Bribtu. mau naik ke Bribtu. Itu masih Siap. berarti masih awal-awal Siap, masih berdinas berdinas. juga ya Pak Iya. ya. Nah Kak, yang menariknya ini kita dapat info ternyata istri Bapak ini sudah menemani Bapak ini dari saat sebelum menikah ya Sebelum Pak. menikah. Berarti kecelakaannya ini terjadi saat sebelum menikah ya Pak? Iya, siap. Oh, luar Dan biasa. Ibu masih menemani hingga Masih sekarang. menemani. Oh, ini Benar, jadi cinta benar, sejati. benar. Bapak, Anak ada berapa Pak? Anak saya 2. Oh, Yang paling besar kelas 3 SMA. Yang paling kecil kelas 1 SD. Mungkin nanti boleh kali ya Pak nengok foto Bapak dulu. Iya. Waktu masih Iya, gagah. waktu masih kan. Sekarang gagah juga sih, Gagah, tetap iya. gagah, tetap glowing. Amin. Semoga berkah doa juga. Pak, ini Bapak pernah nggak sih Pak terpikir untuk kayak sekarang kan udah mulai ada yang seperti kaki sambung gitu sih Pak? Iya. Ya itu pernah nggak Pak terpikir untuk memakai seperti itu? Dulunya maksudnya. Iya, dulunya atau sekarang mungkin nggak ada niat untuk memakai seperti itu Pak, biar mungkin lebih memudahkan Bapak untuk beraktivitas. Memang kaki ini harus, kalau di rumah sih saya buka sih. Oh Bapak kaki bukan palsu ya? ini Oh, saya buka. berarti Bapak ini udah menggunakan kaki palsu? Ini kaki palsu. Oh baik Pak. Sekarang ini kaki palsu. Kalau rumah saya buka. Itu kaki palsu kalau untuk pergi keluar dari rumah atau untuk bekerja. Maka saya pakai kaki palsu. Kalau nggak pakai kaki palsu kan saya rasa macam mana ya? Iya, Dari benar, sebelah kan kurang apa juga kan? Maka saya pakai kaki palsu. Nah, kalau untuk dukungan dari pimpinan nih Pak, karena dengan kondisi seperti ini, ada nggak sih Pak pernah terpikir untuk mungkin Bapak kembali melakukan perawatan lagi nih Iya. untuk penyembuhan total gitu, atau ada nggak sih dari pimpinan gitu yang memberikan mungkin support bantuan kaki palsu untuk Bapak? Kalau dukungan sih namanya pimpinan pasti ada perhatian ya. Perhatian itu ada. Cuma kan memang kondisi saya ini kan sudah ibaratnya memang udah invalid ya, cuman saya bilang ya. Salah satunya ini udah kena juga sih sebelah kiri. Makanya saya rasa udah baku kaki saya ini. Tapi namun begitu pun kita berusaha juga semaksimal mungkin supaya tanpa lepas tongkat. Oh, iya. Nah, lagi diusahakan. Oh berarti masih tetap melakukan terapi-terapi ya Pak terapi-terapi sampai sekarang juga. ya Pak. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya, lagi benar. dari Bisa beraktivitas lebih baik ya Kak. Nah Pak, kalau untuk dari instansi sendiri ada nggak sih Pak diberikan hak istimewa untuk Bapak dengan kondisi Bapak seperti ini? Instansi ada, istilahnya dia kerja ringan. Kerja ringan itu kan dia tidak mengikuti apel, tetapi kita sebelum apel kita sudah datang di sini. Iya. Nah itulah suatu kebijaksanaan pimpinan kerja ringan. Mungkin kalau yang lain paling males yang namanya apel ya Bapak. Nah kalau Bapak sendiri ini diberi keistimewaan untuk apel, tapi sebelum apel sudah Sudah tiba di tiba, ruangan. tiba. Wow. Nah Pak, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak motivasi Bapak mungkin untuk rekan-rekan Ya, yang saat ini mungkin sedang sakit sakit. gitu, sedang sakit dan supaya bisa semangat untuk berdinas kembali. Ya. Untuk rekan-rekan sekalian, kalau bisa sesuatu penyakit itu janganlah dibawa-bawa, karena kuncinya kesehatan itu pada diri kita sendiri. Untuk supaya kita lebih semangat dan sehat,
kita tetap harus bersemangat dan harus punya motivasi tersendiri. Benar, setuju. Jadi walaupun kita mungkin ada sakit atau apa, tetap harus semangat ya Siap. Pak, karena dengan pikiran kita sendiri itu yang membuat kita semakin sakit kalau dipikirkan ya Pak. Benar. Nah, untuk pembicaraan kita hari ini betul-betul sangat menyentuh sekali ya. ya Dok ya. Dan untuk kita sendiri kita harus berkaca juga yang tadinya ya, Pak. mungkin agak malas-malasan gitu, jadi merasa malu sih Pak. Dan harus semakin semangat ya kan Pak, karena Bapak sendiri semangat, kita juga harus tetap semangat. Dari Bribda sampai sekarang Aibtu luar biasa semangat Bapak. Bapak terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk hadir di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Nah kawan Humas, sekian dulu podcast kita pada pagi hari ini. Saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Novrian Nasution beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Polda Sumatera Utara. Salam presisi.